Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah anak-anak sekalian yang saya banggakan. Kita berjumpa kembali pada pertemuan hari ini ya. Setelah 2 hari kemarin kita rehat sejenak untuk menimba ilmu, wawasan tentang kehidupan kampus dan karir ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menetapkan hati kalian, bisa menetapkan tujuan kalian. Nanti mau kuliah kemana, nanti karir kalian nanti mau kemana itu harus segera diputuskan di kelas-kelas ini. Gitu ya. Itu titip Ustadz, mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan ya. Baik, anak-anak, pada pertemuan hari ini Ustadz mohon izin share dulu ya. Share screen dulu. Apakah sudah muncul slide-nya? Bunzat. Oke. Baik. Nah, anak-anak semua, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bab tentang fluida statis ya. Di konsep bab fluida statis itu adalah konsep yang berkaitan tentang fluida yang statis dalam kondisi diam. Nah, sekarang ada yang namanya fluida dinamis. Ayo, siapa yang tahu yang dimaksud dinamis ini apa? Bergerak, Ustaz. Fluida yang bergerak, artinya kita pelajari sekarang zat cair yang bergerak itu seperti apa. Nah, di gambar ini ada gambar apa saja, anak-anak? Ada gambar apa saja? Air mancur. Pesawat. Nah, ada pesawat terbang, kemudian Pembangkit listrik. Polusi. oke, kemudian Air mancur. ada pesawat terbang, kemudian ada asap pabrik ya, dan juga ada air mancur. Nah, ini adalah sekelumit contoh ya dalam kehidupan kita yang berkaitan tentang fluida dinamis. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari konsep tentang konsep debit dan asas kontinuitas. Nah, sebelum kita masuk di konsep debit dan asas kontinuitas ya, di hari Senin kemarin Ustadz minta kalian mengerjakan worksheet di e-learning sekolah. Apakah semuanya sudah dikerjakan? Ampun, Ustaz. Ampun ya. Ustaz, Di worksheet yang latihan PDF itu, Ustaz. Iya, Faras? Ya, yang latihan PDF itu kan, Ustaz. Yang worksheet? Ya. Iya, yang worksheet ya. Oke. Nah, di situ Ustadz minta kalian menganalisis fenomena, ya kan ya? Salah satunya adalah fenomena seperti ini. Jadi ada aliran sungai, ya, aliran sungai yang melewati bebatuan. Pertanyaannya adalah pada aliran sungai tersebut, bagian mana yang merupakan aliran laminer dan turbulen? Kecepatan aliran keduanya sama atau berbeda? Ayo, siapa yang berani mengemukakan jawabannya? Siapa? Salah benar. Itu kan, Ustaz. Ya, Pak Piana. Oke, silakan. Oke, Ustaz. Kalau menurut saya, Ustaz ya, yang laminer itu sebelum itu, Ustaz, menabrak batu-batuan, Ustaz. Pokoknya tempatnya itu yang lenggang, terus lebar itu, Ustaz. Rata gitu lah intinya, Ustaz. Terus kalau kecepatannya itu konstan atau lebih cenderung ke pelan, sedangkan aliran turbulen itu pada saat aliran airnya itu menabrak batuan dan alur sungainya itu berbelok-belok atau tidak rata, jadinya ada kayak tanah yang sedikit menjorok ke air ataupun sebaliknya. Itu aliran sungainya itu bersifat itu, membentuk turbulensi atau tidak sejajar lurus seperti aliran laminar, sedangkan kecepatan airnya itu cenderung berubah-ubah atau tidak konstan, Ustaz. Itu kalau menurut saya, Ustaz. Mungkin tadi Gavin mau menambahkan mungkin. Oke, luar biasa Mas Fabian ya. Ada tambahan?
siapa Mas Kevin atau yang lain? Sudah sih, Ustaz. Kalau saya kecepatannya beda, Ustaz. Kalau yang turbulen, saya kemarin nulisnya kecepatannya itu bisa berubah-ubah, Ustaz. Oke. Luar Bisa biasa. Jawaban kalian tidak ada yang salah ya. Nah, kita simpan dulu. Tadi disampaikan oleh Fabian, yang termasuk laminar itu yang sebelum menabrak batu, yang turbulen itu yang menabrak batu. Kemudian tambahkan sama Mas Gavin, kalau kecepatan yang berbeda itu adalah di turbulen ya, atau berubah-ubah. Oke, kita simpan dulu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, yang kedua itu ada fenomena seperti ini kan ya. Ketika selang air itu dirubah ujung selangnya, misalkan ketika diputar ujung selangnya seperti yang gambar kiri ya, atau penutupan sebagian ujungnya, itu bagaimana pengaruhnya terhadap kecepatan aliran air. Pastinya kalian semua kan pernah mainan selang air kan ya? Ya Pak, ini siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa mengumumkan pendapatnya? Atau satu tunjuk saja ini? Coba Mas Emil. Nah, Mas Emil ada di sini? Halo, Ustaz, halo. Ya. Menurut kamu pengaruh pemutaran ujung selang atau penutupan sebagian ujungnya itu pengaruhnya apa terhadap kecepatan aliran air? Kalau kemarin itu Ustaz, menurut saya itu kalau semakin kecil luas permukaannya itu berarti nanti kecepatannya itu semakin tinggi. Jadi kalau ditutup gitu kan luas permukaan lubangnya itu kan semakin kecil saja. Jadi airnya itu keluarnya semakin kencang gitu Ustaz. Baik. Luar biasa ya Mas Emil ya. Jadi ketika ujung selangnya itu ditutup sebagian atau diputar seperti gambar animasi ini, berarti kita akan merubah kecepatan aliran air gitu ya. Menurut Mas Emil disampaikan kecepatan alirannya akan semakin cepat. Nah, ini bermanfaat untuk misalkan pemadam kebakaran. Nah, ini kan butuh kecepatan aliran yang cepat ya. Maka didesain di ujungnya itu harus ada perubahan luas penampang tadi disampaikan seperti itu. Luar biasa. Kita simpan dulu ya. Nah, jadi fenomena tersebut itu kaitannya adalah tentang fluida dinamis. Nah, namun sebenarnya tidak semua jenis fluida itu bisa kita katakan memiliki konsep fluida dinamis. Hanya fluida tertentu saja, yaitu fluida yang ideal. Nah, yang dimaksud fluida ideal itu seperti apa? Yang pertama, aliran fluidanya tidak bergantung waktu atau steady. Ya, kecepatan fluidanya konstan. Nah, kalau menurut kalian tadi yang aliran yang sebelum menabrak batu sama yang menabrak batu berarti yang konstan yang mana? Sebelum yang laminar, Ustaz. Oke, yang secara logika berarti yang sebelum menabrak batu yang laminar, gitu ya. Nah, oke, diingat-ingat ya, nanti di akhir pelajaran Ustaz akan memberikan kuis ya dengan Kahoot, maka dipersiapkan HP kalian ya, terutama apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang kedua, aliran fluida memanfaatkan. Ya, Fabian? Kuisnya nanti itu masuk nilai, Ustaz. Nilai tahu, Ustaz. Tetap sebagai tugas, nanti dikerjakan dengan sedia. Biasa. Insya Allah mudah kok tentang yang kita pelajari hari ini. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, aliran fluida tak termampatkan. Yang dimaksud tak termampatkan di sini adalah ketika kita berikan tekanan pada fluida, entah itu zat cair, entah itu zat gas, gitu kan ya. Nah, itu tidak akan mengalami perubahan volume. Oke. Yang ketiga, aliran fluidanya tak kental. Ingat, di konsep fluida statis ada konsep tentang viskositas. Masih ingat semua ya? Viskositas itu suatu konsep tentang adanya gaya gesekan fluida. Nah, pada fluida ideal itu tidak ada gaya gesekannya. Artinya alirannya sangat lancar. Ya. Kemudian yang keempat, nah, aliran fluidanya adalah berupa aliran garis arus. Yang dimaksud aliran garis arus itu yang seperti apa?
Seperti gambar yang A, ya, alirannya lurus. Katakanlah tadi alirannya laminer tadi ya. Nah, kalau yang turbulen itu yang gambar B. Nah, kalau dilihat dari gambar air terjun ini berarti yang merupakan garis arus yang mana, anak-anak? Yang garis arus berarti yang mana? Pada animasi air terjun ini. Kelihatan lurus semua, Ustaz. Yang atas, Ustaz. Yang kebanyakan lurus, Ustaz. Oke. Yang kebanyakan kelihatan lurus itu berarti yang merupakan aliran garis arus. Sementara yang turbulen berarti yang sebelah mana? Yang paling banyak. Yang bawah, Ustaz. Bawahnya. Bawah. Karena di bawah kan menabrak banyak batu ya, sehingga mengalami turbulen. Nah, ini sama seperti ketika kalian naik pesawat. Ketika kalian naik pesawat dan pesawat itu akan melewati awan gitu kan, awan yang tebal, awan yang hitam, biasanya ada peringatan, kencangkan sabut pengaman dan seterusnya, gitu kan ya. Nah, yang dimaksud pesawat mengalami turbulensi ini ketika pesawat itu melewati udara yang memiliki sifat alirannya turbulen, sehingga pesawat itu bisa bergoyang. Nah, ini adalah fenomena fluida pada pesawat. Itu untuk contoh yang lain. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa, Ustaz. Oke, jadi fluida dinamis itu hanya pada fluida ideal saja. Ustadz, berarti ada fluida yang tidak ideal? Ada. Ya, seperti tadi, misalkan alirannya turbulen, mengalami gesekan, kecepatan fluidanya tidak konstan. Itu semua adalah fluida yang tidak ideal. Oke, lanjut. Nah, masuk di konsep tentang debit ya. Debit itu merupakan besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satuan waktu tertentu. Konsep ini sebenarnya sudah kalian pelajari kalau tidak salah di tingkat SD. Nah, ini sekarang kita perdalam lagi. Secara matematis ya, debit di sini adalah volume dibagi dengan waktu, time ya. Nah, fluida, katakanlah ini zat cair, itu kan biasanya melewati sebuah penampang tertentu ya. Kebanyakan fluida, misalkan air itu kan melewati pipa. Pipa itu kan batunya tabung, seperti pada gambar. Ada yang masih ingat luas volume tabung itu seperti apa persamaannya? Volume tabung itu bagaimana? Ayo, pelajaran SD. Luas lingkaran kali tinggi. Oke, luas lingkaran atau luas alas, ya, luas alas kali tinggi. Semisal ini saya rubah persamaannya, volume per TV-nya, jadi kan luas alas kali tinggi ya, katakanlah luas alasnya kita ganti huruf A, besar. Boleh ya? Luas alas kali tinggi, tingginya Ustadz ganti dengan L. A kali L ya, per T. Nah, kita lihat sekarang. L per T itu identik dengan persamaan gerak apa? Ada yang tahu? Kecepatan. Nah, untuk mencari kecepatan. Sehingga kalau L per T-nya itu kita rubah menjadi V, maka kita punya persamaan baru. Debit sama dengan A kali V atau luas penampang dikali dengan kecepatan fluidanya. Bedakan antara V besar ya dengan V kecil. Kalau V besar itu adalah volume, V kecil itu adalah kecepatan fluidanya. Sampai di sini paham anak-anak? Ada yang ditanyakan? Oke. Nah, untuk debit itu memiliki satuan juga. Satuannya apa Ustaz? Dilihat dari persamaan saja. Volume itu satuannya apa volume itu? Meter Satuan kubik, volume? Meter kubik. Nah, meter kubik per time, waktu satuannya apa? Waktu itu. Second. Sehingga kita punya satuan dari debit adalah meter kubik per second. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, sekarang biar lebih paham ya, Ustadz kasih sesuatu ini tentang simulasi.
simulasi tentang debit. Nanti kita juga akan melakukan percobaan ya. Ustaz akan membagi kalian dalam kelompok dan Ustaz akan masukkan ke dalam breakout ya. Oke, sudah muncul belum simulasinya? Sudah tampil belum? Hitam Ustaz, masih Ustaz. Gimana? Masih Hitam. garis-garis. Oh, sebentar. Ya. Ustaz, berarti Ustaz ganti share-nya ya. Ini share. Sudah muncul? Sampun Ustaz. Ya, Ustaz. Oke, nah, jadi ini sudah Ustaz siapkan ya simulasi Ustaz tanam di e-learning di bab fluida dinamis ya di konsep tentang kontinuitas. Nanti mengaksesnya silakan dilihat di situ. Nah, pada kolom pressure ini ya, ini Ustaz punya sebuah keran ya. Kemudian ini ada sebuah wadah. Katakanlah ember, ini kita kosongkan dulu. Nah, sekarang coba kita bandingkan debit fluida dengan aliran yang kecil, katakanlah luas penampang kecil, dibandingkan dengan luas penampang besar, itu aliran fluidanya bagaimana? Nah, coba ya, misalkan kita ambil 1/4 luas penampang. Coba kita amati. Nah, sebentar. Aliran fluidanya ini kalau untuk mencapai penuh kira-kira butuh waktu yang cepat atau lama kalau kita amati seperti ini? Untuk memenuhkan wadah ini berisi air ya itu butuh waktu yang lama atau cepat? Lama Ustaz. Lama ya. Coba kita sekarang bandingkan apabila fluidanya kita buka dengan luas penampang yang lebih besar. Nah, waktu untuk memenuhi embernya lebih cepat atau lebih lama? Cepat Artinya Ustaz. lebih cepat. Jadi kalau kita buat suatu hubungan, anak-anak, tadi kan kita punya persamaan debit, ada 2 kan ya. Q sama dengan apa tadi? Volume bagi Volume T. dibagi B apa? besar per waktu. Tuh, sama. Yang persamaan kedua apa yang persamaan kedua? A kali Pas dikali B kecil. A kali dengan B B kecil. B kecil. Nah, sekarang coba kita gabungkan kedua persamaan itu. V per T ya sama dengan A kali B. Boleh enggak dijadikan satu seperti ini? Boleh Ustaz. Boleh kan ya? Nah, T-nya Ustaz kali silang ke kanan. Sehingga kita punya V besar. Bentar. V besar ya. V besar. Kursornya agak susah ini. Sama dengan A ya kali V kali T. Ini ya anak ya. Sehingga kita akan punya persamaan untuk mencari waktu itu sama dengan volume dibagi A kali V. Oke. Paham ya anak ya? Nah artinya kalau luas penampangnya ini nilainya besar, maka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi ember T-nya itu nanti hasilnya besar atau kecil? Kecil. Kecil ya. Jadi Kecil. kalau luas penampang kerannya tadi diperbesar, hanya ini penyebutnya ya, angka penyebutnya diperbesar, maka nilai T yang akan kalian hasilkan itu kecil. Artinya waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ember itu lebih cepat. Sebaliknya, kalau luas penampangnya itu kita buat yang kecil ya, dari 1/4 bukaan ya, nanti nilai T-nya lebih besar. Artinya untuk memenuhi ember itu lebih lama. Bisa dipahami anak ya? Nah, ini adalah hubungan antara luas penampang pipa dengan waktu untuk memenuhi waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi ember tadi. Oke, diingat-ingat ya anak ya. Oke, sekarang saat balik lagi ke slide yang tadi ya. Disimpan dulu apa yang kalian
simak tadi. Oke, kita balik lagi ke sini. Sudah muncul anak? Ampun, Zat. Oke, sekarang contoh soalnya biar lebih paham. Ahmad mengisi ember yang volumenya adalah 20 liter dengan air dari sebuah keran seperti gambar. Nah, jika luas penampang kerannya adalah 2 cm kuadrat, ya, dan kecepatan aliran air di keran adalah 10 meter per sekon, tentukan A debit air, B waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Jadi, yang kita ketahui apa saja anak-anak? Yang pertama, Volumenya. Volume air Ustaz. apa? Luas penampang. Oke, Aidin, luas penampang ya. Jadi, luas penampang yang mana, Aidin? 2 cm Oke, kuadrat. 2 cm kuadrat. Kemudian, apa lagi diketahui? P, Zat. Kecepatan aliran 10 meter per sekon. Tentukan A debit air. Untuk mencari nilai debit, cocoknya pakai persamaan yang mana? Yang volume bagi A kali V. Nah, pakai yang A kali V, gitu ya. Kalau untuk apa mencari V besar pakai enggak pakai yang V besar bagi T. Ustaz. Ini Kak diketahui. T-nya belum ada. Diketahui masih dicari. Oke, 10 sip. ms itu bukan T toh, Ustaz. Gimana? Kecepatan. Itu kan kecepatan. Kecepatan itu. Kecepatan. Oh iya sih. Oh iya. Benar. Oke. Pasti. Kecepatan aliran itu V kecil. Coba kita simak ya pembahasannya ya bersama-sama. Oke, jadi diketahui luas penampangnya 2 cm kuadrat. Jangan lupa dirubah dulu satuannya ya menjadi meter kuadrat. Sentimeter kuadrat ke meter kuadrat naik berapa tingkat? 2 tingkat. Sip. Sehingga dirubah menjadi 2 kali 10 min 4. Nilai V-nya tetap. Nah, untuk volume 20 liter. Liter itu setara dengan satuan apa? cm kubik. Meter. Desimeter kubik dijadikan meter kubik naik berapa tingkat? Naik 1, Ustaz. Kalau naik 1 tingkat dibagi 1000 kan ya? Atau 20 kali 10 min 3. Nah, kemudian kita selesaikan. Nilai debit adalah A kali V tadi disampaikan. Sehingga kita memperoleh nilai debit adalah 2 kali 10 pangkat minus 3. Paham ya anak ya? Ya Ustaz. Oke. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mengisi ember, mencari T. Kita peroleh dari persamaan I sama dengan V per T. Kita rubah persamaannya menjadi T sama dengan V per Q. Siapa yang masih bingung? Dapat dari mana V per Q-nya ini? Dipindah ruas, paham semua ya, Nana ya? Paham. Sip. Sehingga dibagi V-nya 20 kali 10 min 3, dibagi Q-nya tadi 2 kali 10 minus 3. Sehingga diperoleh waktu yang diperlukan untuk mengisi ember sampai penuh adalah 10 sekon. Oke, dipahami anak ya? Sip. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada juga konsep yang namanya asas kontinuitas. Nah, jadi asas kontinuitas ini merupakan suatu teori berkaitan tentang banyaknya fluida atau debit fluida yang mengalir pada penampang pipa, ya, yang dimana debit itu akan diteruskan ke penampang pipa dengan luasan penampang yang berbeda. Semisal dalam gambar ini, anak-anak, di bagian bawah pipanya lebih besar dibandingkan yang atas, gitu kan? Nah, maka debit fluida misalkan dia mengalir dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah itu tidak masalah, akan diteruskan. Ini digambar ini dari bawah ke atas ya. Jadi katakanlah debit fluida yang bawah itu kita punya Q1. Kemudian debit fluida yang atas kita punya maaf, balik ya. Yang bawah ini sudah ada keterangannya Q2, yang atas adalah Q1. Nah, berdasarkan asas kontinuitas, anak-anak, besar debit fluida yang mengalir dalam penampang pipa itu selalu sama. Q1 sama dengan Q2.
Semisal nanti di bagian atas disambung lagi dengan pipa yang lebih besar misalkan seperti ini. Nah, ke kanan ya, disambung pipa dengan lebih besar atau mungkin lebih kecil lagi tidak masalah. Nanti muncul lagi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 dan seterusnya. Besarnya debit akan selalu konstan. Ini adalah bunyi dari asas kontinuitas. Nah, tadi kita punya persamaan debit tadi kan A kali V, ya kan? Sehingga kita bisa punya persamaan Q1 kalau kita jabarkan menjadi A1 kali apa Nana? V1, ya kan? Q2 dirubah lagi menjadi A2 dikali dengan V2. Nah, semisal ada 3 pipa, nanti kita bisa juga ambil A1 V1 sama dengan A3 V3. A2 V2 sama dengan A3 V3 itu bisa. Misal ada 3 pipa. Paham ya? Nah, biar lebih paham, itu contoh simulasinya seperti ini. Oke, sebentar, masih loading. Yang animasi yang tadi ya, simulasi yang tadi ya. Sebentar. Oke, sudah muncul anak gambarnya? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Kita ini diingat-ingat ya, karena ini berkaitan dengan percobaan yang kalian lakukan setelah ini. Nanti diklik yang flow, ya. Diklik tab yang flow. Nah, muncul seperti ini. Ini ada 2 buah pipa, pipa kiri dan kanan. Nah, langkahnya adalah, Nana, kita tentukan dulu. Ada keterangan flow rate. Ada yang tahu flow rate ini maksudnya apa? Flow rate. Kecepatannya. Ketekanannya. Kecepatan. Kecepatan. Set. Kurang tepat. Yang lain. Debit. Nah, dilihat dari satuannya kelihatan liter per sekon, ya kan? Satuan dari debit ini. Semisal kita tentukan 5.000 liter per sekon. Ustaz, saya enggak mau 5.000 Ustaz. Saya sukanya yang banyak Ustaz. Boleh, misalkan kita fullkan 10.000 juga boleh. Nah, masalah. Pokoknya selama percobaan kita buat tetap saja. Enggak usah dirubah-rubah. Kalau 5.000 ya 5.000. Kalau mau 6.000 atau 7.000 juga silakan ya. Sesuai dengan kesepakatan kelompoknya. Oke, misal Ustaz pakai 10.000 ya. Misal. Nah, langkah selanjutnya kalian ukur dulu anak-anak diameter dari pipa. Ya, pakai apa Ustaz ukurnya? Ini ada ruler penggaris. Nah, ukurlah diameter dalam. Ingat, ada diameter luar, ada diameter dalam kan ya. Nah, untuk mengukur pipa ini kita ukur diameter dalamnya. Caranya seperti ini. Tadi terbaca berapa senti ini anak-anak? Terbaca berapa senti anak-anak? Diameternya? 2. Nah, 2 senti kan? Kelihatan ya? Meter. Nah, ini dibuat tetap saja. Jadi yang sebelah kiri buatlah tetap selama percobaan. Jangan dirubah-rubah. Biar nanti tidak terlalu banyak variabel bebasnya. Gitu ya. Kira-kira anak-anak pengaruh diameter itu apa terhadap debit? Untuk mencari luas penampang. Nah, luas penampang. Ingat, luas penampang pipa itu berbentuk lingkaran ya. Ya kan? Maka nanti bisa dirubah jadi PR kuadrat atau 1/4 pi diameter kuadrat. Nah, ingat konsep di bab elastisitas tentang tegangan. Kalian kan pernah menemukan persamaan luas penampang ini kan 1/4 pi d kuadrat. Nanti 1/4 pi-nya bisa dicoret-coret. Tinggal di kuadratnya. Gitu ya. Ini fungsi buat apa diameter itu. Ingat-ingat gitu ya. Nah, tadi setelah kita mengukur diameter, ini ada indikator kecepatan speed. Letakkan pada awal pipa. Terbaca berapa kecepatannya? 3,2. 3,2 meter per sekon. Gitu kan ya? Nah, sementara ini kita cukup pakai speed saja.
Kalau untuk pressure itu nanti di pertemuan selanjutnya tentang hukum Bernoullinya. Nah, kemudian ini pipa yang kanan, kalian rubah diameternya. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar, terserah. Misalkan rubah lebih kecil ya, seperti ini. Nah, digeser-geser pakai mouse. Nah, kemudian ukurlah diameternya ini terbaca berapa. Ini butuh keterampilan untuk menselaraskan pipa ya. Nah, ukurlah diameter dalamnya terbaca berapa ini. Misal Ustaz buat pas saja wis biar enggak susah. Berapa senti ini, anak-anak? 1 meter. 1,1. 1 meter. 1,1. Oke, 1 meter ya, anak-anak ya, terbaca 1 meter. Kalau yang tadi berapa meter? 2 meter ya? Iya, Ustaz. Oke, ini kita buat satuan yang ada dalam penggaris saja, tidak pakai senti, tidak masalah. Karena di sini pakai satuan meter, nanti menghitungnya biar lebih mudah. Gitu ya. Nah, sekarang masukkan speednya. Kira-kira kalau kita letakkan speednya nanti kecepatannya bagaimana, anak-anak? Dilihat dari gambarnya itu kelihatan lebih apa? Lebih cepat. Lebih cepat. Berarti speednya nanti lebih besar atau lebih kecil? Besar. Besar. Letakkan. Wow, ternyata tetap. Ternyata benar ya. Berubah jadi 12 meter per sekon. Sekitar berapa kali lipat ini perubahannya? 4. Nah, 4 kali lipat. 4 kali. Yang bintik-bintik merah ini merupakan partikel airnya. Nah, nanti dengan menggunakan konsep asas kontinuitas tadi, ya, buktikanlah ya secara percobaan kan sudah dapat nanti datanya ditulis, dibuktikan dengan perhitungan juga. Kalau menggunakan perhitungan berarti pakai persamaan yang tadi A1V1 ya kan sama dengan A2V2. Nah, karena tadi A-nya sudah kita jabarkan kan ya, 1/4 pi D kuadrat. A-nya ini kita ambil diameternya saja nggak apa-apa. D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat ya kali V2. Nah, seperti ini. Nanti kalian carilah nilai V1 atau V2 berarti yang dicari anak-anak. Halo? Yang dicari nanti berarti V1 atau V2? Yang kita bandingkan. Tadi kan kita dapat kecepatan pipa yang lebih kecil kan 12 meter per sekon, ya kan? Nanti kita bandingkan secara perhitungan menggunakan persamaan. Kalau yang sebelah kiri V1 berarti yang kita cari adalah V2 yang kita cari. Nah, nanti dibandingkan secara matematis sama enggak dengan secara percobaan? Oke. Mestinya sama. Harusnya sama kan ya, nanti dibuktikan. Oke, paham anak ya? Ustaz, mau tanya Ustaz. Oke, silakan. Ustaz tadi yang 1/4 pi D kuadrat itu apa Ustaz? Kok itu jadi cuma D kuadrat? Oke, 1/4 pi. tadi kan kita jabarkan anak-anak. Pipa itu kan luas penapanya lingkaran ya. Betul Ustaz. Nah, A ini bisa kita rubah jadi pi R kuadrat atau Ya. 1/4 pi D1 kuadrat. Itu 1/4 sama pi-nya sudah dicoret gitu Ya, Ustaz. 1/4 pi D2 kuadrat. Seperti ini. 1/4 pi-nya dicoret, seret. Sehingga kalian punya persamaan baru D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Paham anak? Paham, Ustaz. Oke, nah kita back dulu ya ke PPT-nya tadi. Sudah muncul PPT-nya? Sudah. Sekarang Ustadz akan membagi kalian ke dalam breakout ya, supaya kelompok. Biar lebih mudah, minta tolong kalian rename nama kalian ya. Langsung saja kelompoknya. 1 namanya siapa, gitu ya. 2 namanya siapa, gitu aja. Silakan kalian pilih
link ini sesuai dengan kelompok. Oke, sebentar, Ustaz stop dulu ya. Nanti Ustaz kirim lewat kolom chat saja biar lebih mudah. Ustaz, ini tutor ya Ustaz? Ya, menggunakan tutor. Tolong sekarang kalian rubah dulu anak-anak ya. Apa namanya? Rename-nya dulu, rename nama. Ustaz kirim linknya lewat kolom chat saja ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2. Waktu mengerjakannya enggak lama. 7 menit cukup? Insya Allah cukup. Di situ Ustadz tampilkan LKS-nya. Nanti LKS-nya bisa diakses melalui Google Doc. Biar bisa diakses juga dengan teman-teman satu kelompok. Ya. Nanti dalam breakout seperti yang biasa kita lakukan ya, Ustadz akan mengunjungi kalian. Apakah kelompok-kelompok kalian itu benar-benar kerjakan atau tidak. Percobaannya insya Allah mudah, cepat, sehingga kalian bisa langsung menganalisis dan langsung menyimpulkan. Carilah data, 3 data saja. Ya. Oke, sudah muncul di kolom chat semua ya Nana ya? Sudah muncul di kolom chat anak-anak? Sudah. Oke, bentar Ustaz buat breakout dulu ya. Waktu mengerjakannya hanya 5-7 menit, insya Allah cukup lah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti setiap kelompok dalam breakout bisa share screen ya dalam breakoutnya, sehingga nanti untuk mengerjakannya lebih mudah. Hijaz kelompok berapa Hijaz? Hijaz kelompok berapa? Kelompok masing-masing kelompok ada 5 anak ya Nana ya. Hijaz kelompok 5 ya. Iya, Ustaz. Oke. Sebentar. Share screen multiple. Oke, sudah. Multiple participant. Oke, silakan kalian bisa masuk ke ruangan ya, anak-anak ya. Ustadz mau tanya Ustadz. Boleh, silakan. Ini percobaannya apa sesuai yang tadi yang di Google Docs itu cuma 2 kali Ustadz. Tapi tadi Ustadznya instruksi 3 kali ya Ustadz. Di tabelnya ada 3 nak. Coba dilihat tabel. Oh sesuai tabel aja berarti Ustadz. Ya sesuai tabel ada 3 kan kaki. Oh, oke Ustadz. Siap Ustadz. Oke, Terima kasih Ustadz. Ya silakan anak bisa dengan kelompoknya berdiskusi ya 5 menit insya Allah cukup, nanti kita balik lagi. Oke, boleh Gavin. Ustadz itu berarti variabel kontrol, variabel bebas itu bebas kita nentuin ya Ustadz? Nanti didiskusikan dengan kelompok, nanti Ustadz cek gitu ya. Oh, kan itu saya bisa dibawa itu bisa gitu Ustadz. Gimana? Itu kan saya variabel kontrol bebas gitu kan? Ya. Bebas. Ya nanti didiskusikan, tidak Ustadz jawab sekarang. Siap. Semangat Gavin. Oke. Oh, iya. Anak-anak, kalian bisa share screen nggak? Coba cek. Bisa share screen nggak? Siapa yang Adam? Bisa, Ustaz, bisa. Coba di share screen LKS-nya. Kelompok 1 kan berarti kan ya. Nah, coba di share screen LKS-nya. Sampun masuk, Ustaz? Masih hitam ya. Oh, masih hitam.
Sudah. Oke, nah, sebentar. Coba turun ke bawah. Ustaz, beri panduan sekilas, ya. Turun ke bawah. Terus. Sampai mana, Ustaz? Ini di slide-nya Ustaz belum muncul tulisannya, Le. Apa mungkin sinyal ya? Saya juga belum sama. Oh iya, mungkin Apa anu tadi? yang lain, Ustaz, mungkin sinyalnya saya. Gimana, Nana? Mungkin sinyal saya yang agak nge-lag. Oh, gitu. Mungkin mau nyoba. Nah, mungkin ada atau yang lain untuk share screen ya. Nah, oke, Mas di sini aja variabel percobaan. Nah, variabel percobaan di sini Iya. variabel bebas, kontrol, terikat. Sudah paham semua kan ya? Bebas itu apa, kontrol itu apa, terikat itu apa. Paham ya? Bebas itu yang Iya, saya paham. dirubah. Kontrol itu yang tetap, ya kan? Selama percobaan itu apa. Terikat itu hasil dari pengaruh variabel bebas. Coba turun ke bawah, Adam. Tabelnya ditunjukkan. Nah, ada 3 data nanti kan ya. Kalau yang secara V2 secara percobaan, ya, itu yang menggunakan speed tadi. Kalau yang perhitungan pakai persamaan yang di atas tadi. Paham ya? Oke, kemudian kalau sudah nanti turun ke bawah, kalian analisis dan juga simpulkan. Jawab pertanyaan itu. Oke, kerja cepat ya. Untuk link simulasinya ada di e-learning. Sudah tahu? Belum. Sudah dilihat di e-learning sekolah? Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Coba dibuka di Fluida Dinamis ya. Di Fluida Dinamis konsep tentang kontinuitas. Oke, masuk di Fluida Dinamis konsep tentang kontinuitas. Ustaz coba share screen ya, mudah-mudahan bisa. Sudah muncul? Sudah, Ustaz. Nah ini, silakan diklik, kemudian kalian download dulu. Gitu ya? Oke, Ustaz. Lanjutkan ya, Nana ya. Siap, Sip, Ustaz keliling dulu. Assalamualaikum. Bisa share screen ya, Nana ya? Share screen apa, Ustaz? LKS-nya tadi. Bisa. Silakan, siapa yang share screen? Yang share screen siapa? Nah, ini. Oh, Ilham. Oke, nah coba turun ke bawah aja, turun ke bawah seret. Oke, nah di situ ada variabel bebas, kontrol, terikat, diisi dulu. Variabel bebas itu yang seperti apa? Yang dirubah-rubah kan? Dalam percobaan ya. Variabel kontrol itu yang tetap. Variabel terikat itu hasil dari variabel bebas. Turun lagi ke bawah. Hasil pembahasannya ini datanya. Kalian sudah tahu enggak link percobaannya di mana? Di e-learning sekolah ya? Ya, Ustaz, ada, Ustaz. Yang ini, Ustaz. Kontinuitas. Nah, sudah di-download berarti ya? Ya. Oke, nanti analisis dan simpulkan. 5 menit cukup ya anak-anak ya? Insyaallah. Cuma 3 data, kerja keras. Oke, Ustaz mau keliling dulu ya? Yes. Dilanjutkan. Kalian kelompok berapa tadi? 2 ya? Kelompok 2, Ustaz. Oke, kelompok 3 sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Screen siapa ini? Andrew, Ustaz. Bentar, Ustaz. Ini pad-nya masih di download dulu. Oke, Iya, Ustaz. pad-nya ada di itu ya, di e-learning sekolah ya, sudah tahu ya? Oh, di e-learning sekolah, Ustaz. Di mana, Ustaz? Mohon maaf, Ustaz. Saya lihatnya tadi di Google gitu loh, Ustaz. Tadi, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Tuh, ngapain tuh di Google?
Nah saya salah Di dulu learning tadi. sekolah sudah dinamis. Coba usah share screen. Oke, monggo Ustaz. Ini loh nak. Tadi saya niatnya nanya Nah, Ustadz main room, ternyata satunya Ustadz ada. ini Oh, di download ya. siap Ustadz. Coba kalian share screen dulu LKS-nya. Siapa yang Itu, share Ustadz. screen? Mas Andrew tadi Ustadz. Andrew, silakan. Ayo. Nah, tuh, bukan ini. Anu, yang ini yang laporan kelompok 3. Nah, sip. Coba turun ke bawah dulu di variabel tadi. Tadi Gavin tanyakan ya. Oh, sudah diisi sini? Sudah berarti sudah paham ya. Nah, terus tadi nanti tuliskan datanya di tabel ini, ya kan? Kemudian kalian analisis. Ada 3 data harusnya. Coba turun ke bawah. Nah, analis dulu, kok sudah selesai analisnya? Ya sudah, kalau gitu sudah paham ya, anak ya. Sudah paham, dilanjutkan, dikerjakan 5 menit cukup ya. Insya Allah. Ustaz keliling dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Sudah tahu mengakses simulasinya di mana tahu ya? Di e-learning. Ampun Ustaz. Sudah Ustaz. Oh, saya cari-cari sendiri Ustaz. Luar biasa. Jadi kan sudah saya ingatkan di e-learning sekolah, di kontinuitas. Oh, siap Ustaz. Coba Terima kasih, Ustaz. ke ini variabel percobaan, turun ke bawah. Oh, sudah diisi ya. Nah, diskusikan apakah benar seperti ini ya. Percobaannya sudah dilakukan. Sedang dilakukan. Ini Ustaz masih proses Ustaz. Oke. Oh iya. Anu ya, kalian lupa Ustaz, apa namanya? Screenshot. Satu percobaan saja cukup, enggak apa-apa. Oke Ustaz, siap Ustaz. Screenshot coba. Nanti kerjakan ya, 5 menit cukup lah. Kurang Ustaz. Insya Allah cepat. Screenshot percobaan satu saja cukup ya, Ustaz broadcast. Oke Ustaz. Oke, dilanjutkan ya, nanti Ustaz balik harus sudah selesai. Ya Ustaz. Bismillah. Depannya harus dirubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah tahu simulasinya ini, sudah tahu di mana? Ya sudah tahu tadi. Sudah tahu link LKS-nya ya tadi ya? Coba Ustaz tampilkan link LKS-nya ya. Tampilkan link LKS-nya. Apa namanya? Tolong share screen LKS-nya dulu maksudnya. Share screen LKS-nya dulu. Oke. Wah, sudah dikerjakan luar biasa. Cek ke atas. Variabel percobaannya tolong diisi dulu ke atas. Nah, oh iya. Bebas, kontrol, terikat diisi ya. Bebas itu yang berubah-ubah. Kontrol yang tetap. Terikat itu hasil dari variabel bebas itu apa? Diisi 3 data. Screenshot gambarnya satu saja enggak apa-apa. Screenshot simulasi percobaan satu saja. Kemudian analisis dan simpulkan. Coba turun ke bawah. Nah, nanti jawablah analisis ini, sekalian simpulkan. Gitu ya. 5 menit cukup ya. Ustaz balik harus sudah selesai. Bisa? Oke, bagi tugas nanti. Diameter kiri harus dibuat tetap ya Ustaz. Oh, itu didiskusikan saja. Ustaz nggak bisa jawab. Gitu ya, Nana ya. Lanjutkan. Setelah ini harus sudah selesai ya. Oke, anak-anak gimana? Bisa ini masih proses. Coba di share screen. Saya pindah. Kameranya tetap nyala. Iya, Zat. Katanya kok saya nggak bisa download. Coba progres. Ini saya pindah tempat soalnya, Zat. Share screen LKS saja. Sudah dapat berapa percobaan? Jangan lupa screenshot satu percobaan saja, ya. Jangan lupa screenshot satu percobaan saja. Coba yang share screenshot. Angga. Ya.
Kok saya ini tidak bisa itu Ustaz, buka aplikasinya. Sudah saya download tapi tulisannya itu kayak Gimana Adam, nggak kedengaran? apa namanya sudah membuka aplikasinya kan mau di-download tapi tulisannya unable to open. Unable to open. Iya. Oh, sebentar. Unable to open. Itu kamu download dulu, nak? Iya, dalam proses downloadnya nih, Ustaz. Tapi nggak bisa. Oh, gini aja. Mau saya juga. Ustadz kirim lewat WA kelas ya. Grup WA kelas ya. Siap. Ya, sebentar. Ustadz kirim lewat grup WA kelas. Paris. Mana ini Paris? Oh ini. Kalau teman-teman yang lain Menaldi juga nggak bisa? Nggak bisa, Ustaz. Teman-teman yang lain itu bisa semua? Biasa nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Masih bisa Ustadz kirim lewat bentar. Oke, nah coba bisa nggak dibuka lewat WA? Sudah Ustadz kirim. Ustadz kirim ke grup kelas. Coba dibuka. Di-download dulu itu. Bisa? Bisa di-download? Bentar lagi nyoba. Atau Emil. Iya, sebentar. Oke. Adam bisa, Adam? Belum bisa. Belum. Open pakai Google Chrome juga bisa. Mozilla juga bisa. Gitu ya. Menaldi gimana? Menaldi bisa? Nggak bisa, Ustaz. Di Chrome juga nggak bisa. Laptopnya pakai apa? Saya Mac sih, Ustaz. Oh, Mac. Kalau Adam? Asus. Atau lewat HP juga bisa, boleh. Lewat HP bisa. HP tadi saya juga nggak bisa ya, Ustaz. Bentar. Kalau Emil gimana, Mil? Ini saya udah ekstrak, tapi itu. Soalnya kan awal bentuknya itu file awalnya itu kan yang jar ini. Ya, nah, ini saya itu harus ada flashnya. Komputermu ada flashnya kan? Ada, Ustaz, ada. Nah, insya Allah ada. Emil, kameranya dinyalakan ya. Ini saya pindah tempat, Ustaz, soalnya. Sebentar. Oke. Ini kalau saya izin itu Ustaz pindah laptop boleh enggak, Ustaz? Jadi Ustaz invite lagi ke breakout gitu. Oke, enggak apa. Iya. Coba Adam bisa dibuka lewat WA Le. Enggak bisa, Ustaz. Saya nyoba lewat e-learning lagi. Oke, lewat internet juga bisa, enggak apa-apa. Pet Colorado bisa dibuka itu ya. Diusahakan ya. Nanti biar nggak ketinggalan dengan kelompok yang lain. Ya, nggak pakai kalkulator. Anak-anak ada kesulitan enggak? Halo, Ustaz. Ada kesulitan? Ustaz, ini maksudnya nyari V2-nya kan, Ustaz? Ya, ini kan V2 yang sebelah kanan. Ya, Ustaz. Tuh, sebentar. Yang dirubah itu diameter yang kanan saja. Oh, bukan yang sini, Ustaz? Bukan yang kiri. Coba dibaca langkah percobaan. Biar tidak. Atau salah satu nggak apa-apa. Misalkan selama percobaan itu yang kan rubah yang salah. Pokoknya jangan dibolak-balik. Paham maksudnya? Ya, siap, paham, Ustaz. Oke, Ustaz. Risotol. Ini udah paham. Tengahnya udah. Kurang berapa menit, anak-anak?
Ini masih percobaan ke-1, Ustaz. Jangan lama-lama. Iya, siap, Ustaz. Kami Sebenarnya usahain. cepet ini percobaannya ya. Iya, Ustaz. Sebentar lagi selesai ya. Iya, siap, Ustaz. Bismillah. Ya, Ustaz, saya mau nanya, Ustaz. Oke, apa? Variabel bebas tadi itu apa ya, Ustaz ya? Lupa saya. Yang berubah-ubah. Oh, yang berubah-ubah. Ya, sih. Ya, wes 2 meter. Oke, progresnya sampai mana, Nana? Progresnya? Ini masih baru jadi aplikasi Ustaz. Saya dari tadi dianalisis. Kalau percobaan sudah semua? Ini lagi percobaan. Saya lagi percobaan, Ustaz. Analisisnya sudah selesai malah. Sudah sampai percobaan ketiga belum? Ini iya masih percobaan. Baru percobaan, Ustaz. Baru bisa aplikasinya, Ustaz. Tapi analisisnya insya Allah sudah, Ustaz. Ya, benar. Oke, sip. Berarti setelah ini siap presentasi ya? Disampaikan saja, LKS-nya dibaca saja enggak apa-apa. Siap ya? Bismillah, pasti siap. Oke? Sebentar, Ustaz. Ini percobaan belum, Ustaz. Gimana? Percobaan aja belum. Belum, katanya sudah. Tabel kami kosong, tabel kami. Tapi analisisnya sudah bisa dikira-kira. Analisisnya sudah, Ustaz. Ayo. Dipercepat. Yang lain sudah semua, pasti bisa dapat data ya. Yang lain semua sudah, Ustaz. Oh iya, sudah. Ayo. Semangat ya. Berarti Oke, wah ini sudah selesai Nana percobaannya. Proses Ustaz. Percobaannya sampun, tinggal ngisi laporannya Ustaz. Oke. Lagi Ustaz. Sip. Pakai kalkulator enggak apa-apa, silakan. Nggih Ustaz. Oke. Kurang berapa menit? 1 menit lagi cukup ya? 2 menit lah Ustaz. 3. Siap presentasi enggak? Insya Allah. Yang bawah-bawah. Oh, ini sudah selesai semua kok ya. Tinggal kesimpulan Ustaz belum Ustaz. Ya, berarti kan 1 menit cukup. Nanti dibaca saja enggak apa-apa. Oke? Siap. Oke, siap lagi harus siap presentasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Anak-anak ada kesulitan enggak? Ternyata ini pipa 1, diameter pipa 1 dibuat sama, Ustaz. Ngulangi. Ya. Atau gini, kalau misalkan yang dirubah-rubah yang satu enggak masalah. Kalian perjelas saja. Pokoknya dipilih salah satu yang tetap gitu. Oh iya, Ustaz. Biar nanti analisisnya enggak bingung. Percobaannya sudah semua? Sudah, Ustaz. Sekarang proses apa berarti? Analisis. Iya, analisis. Bisa di share screen. Analisisnya sampai mana? Yang share screen siapa ini? Oke, Zaki. Wah. Sip. Datanya tadi sudah ya, datanya. Oke, mantap. Sip. Sudah. Kira-kira siap nggak presentasi setelah ini? Dibaca saja, enggak apa-apa dibaca aja. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah ya, 1 menit selesai ya. Siap, Ustaz. Bismillah. Iya, Ustaz ini. Halo, gimana? Sudah bisa? Belum. Iya, ini loh kan, Kevin. Itu sertifikat sudah diekstrak. Itu di folder yang mana? Apa nih? Aplikasinya di folder yang mana, Ustaz? Kan habis bukan diekstrak folder. Itu yang Ustaz kirim di WA itu sudah filenya. Kamu klik aja. Oh gitu. Coba Emil laptopnya apa? Emil laptopnya? Windows, Ustaz. Oh, insya Allah bisa Emil. Berarti ini belum percobaan sama sekali. Belum. Ya, tidak apa-apa nanti kalian dicoba lagi ya, karena waktunya sudah selesai ya. Ustaz close room saja. Oh, siap, Ustaz. Lah, ketemu lagi anak-anak. Oke. Baik. Anak-anak untuk kelompok yang mungkin belum maksimal, tidak apa-apa, tetap dicoba lagi ya. Coba lagi dengan kelompoknya. Sekarang Ustadz pengen salah satu kelompok menampilkan hasilnya. Siapa yang berani? Kelompok mana?
Tak kasih poin plus semuanya satu kelompok. Siapa yang berani? Dibaca saja enggak apa-apa. Ayo, kelompok siapa? Kalau nggak ada berani Ustadz. Oh, Mas Nendra raise hand. Kelompoknya Nendra. Nendra mana Nendra? Ya Ustaz, mungkin yang share Oke, screen. silakan di share screen Nendra. Share screen. Mas Nendra dan kawan-kawan, silakan share screen. Oke, untuk kelompok yang lain tolong diperhatikan ya. Oke, Mas Nendra langsung disampaikan saja mulai dari variabel percobaan sampai ke bawah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah variabel percobaan virtual lab. Variabel bebasnya yang diubah-ubah yaitu ukuran luas penampang pipa 2 atau pipa kanan. Kemudian variabel kontrolnya flow rate atau debit dan ukuran diameter pipa 1 yang dibuat tetap. Kemudian variabel terikat atau responnya adalah kecepatan aliran fluida. Hasil percobaan yang didapatkan adalah yang percobaan pertama diameternya dibuat 2 meter, didapatkan kecepatan awal 0,6 meter per second, dan diameter keduanya dibuat 4. Hasil percobaannya 0,2 kecepatannya, namun di hasil perhitungannya 0,15. Di diameter percobaan kedua, diameter pertamanya dibuat tetap yaitu 2 meter. Kecepatan awalnya juga sama 0,6, namun diameter duanya dibuat 3 meter. Hasil percobaannya kecepatan kedua di pipa kanan 0,3, namun perhitungannya 0,26. Yang percobaan ketiga, diameter pertama dibuat sama, kecepatan awal 0,6, diameter kedua dibuat 1 meter. Hasil percobaan didapatkan kecepatan pada pipa kanan 2,4 dan perhitungannya juga 2,4. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Fadli. Untuk analisis data, yang pertama, apa manfaat pengaturan diameter pipa kiri dibuat tetap dalam percobaan? Dapat mengetahui kecepatan awal aliran fluida yang menjadi acuan awal untuk dibandingkan kecepatan aliran fluidanya dengan ukuran diameter pipa 2 yang dimanipulasi dengan cara diubah setiap ukurannya dalam 3 percobaan. Kemudian analisis 2, bagaimana perbandingan hasil kecepatan air diameter hasil percobaan dengan perhitungan? Jawabannya sama, tetapi pada hasil percobaan dibulatkan menjadi satu angka setelah koma dari hasil perhitungan. Untuk analisis yang berikutnya dibacakan oleh Mas Yuga. Bagaimana hubungan antara perubahan diameter pipa kanan terhadap kecepatan air yang dihasilkan berdasarkan asas kontinuitas, yaitu hubungannya berbanding terbalik. Semakin besar ukuran pipa kanan, maka semakin kecil Nomor 4, berikan contoh-contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan konsep asas kontinuitas. Jawabannya itu saat kita menekan ujung selang air ketika menyiram tanaman agar aliran air menjadi lebih cepat dan jangkauannya lebih jauh. Pada kesimpulan dilanjutkan oleh Mas Hijas. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis hasil percobaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar diameter pipa kanan atau pipa 2 yang berbentuk tabung, maka kecepatan aliran fluida akan semakin lambat. Semakin kecil diameter pipa kanan yang berbentuk tabung, maka kecepatan aliran fluida akan semakin cepat. Sekian. Ya, demikian dari presentasi hasil percobaan kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau gimana? Baik, terima kasih kelompok 5 ya yang presentasi ya. Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya, anak-anak dipersilakan. Barangkali ada hal yang berbeda berkaitan dengan hasil percobaan kalian. Ada enggak yang mau bertanya? Gimana? Kelompok yang lain sepakat semua dengan hasil percobaannya? Sepakat, Zat. Wah, berarti sama ya. Saya hasil percobaan sama hitungannya sama, Ustaz.
Itu mereka ada miss sedikit. Kami itu Zat sama-sama agak beda Zat. Soalnya kami itu Zat kami amati lagi itu Zat ya tergantung betul kata Ustaz tadi butuh keterampilan mengatur pipa tadi Ustaz. Kan kita kan tergantung ukurnya di titik mana Ustaz. Karena pas kami geser-geser coba Ustaz itu beda-beda Ustaz. Di titik ini sama titik yang padahal bedanya cuma sedikit Ustaz itu sudah nambah 0,1 Ustaz. Iya itu kecepatannya beda Ustaz. Kadang tuh saya cari itu 6, berapa tiba-tiba segitu 6, berapa Ustaz. Tadi saya pikir itu kecepatannya nggak sama Ustaz, tapi setelah geser-geser lagi kecepatannya nilainya sama Ustaz. Nah kayak gitu Ustaz kasusnya mungkin Ustaz. Kasus saya juga gitu Ustaz. Baik, luar biasa anak-anak. Berarti semua kelompok pada dasarnya memperoleh hasil yang sama. Coba Mas yang share siapa ini? Yang share Zaki. Ditunjukkan tabel datanya tadi sekilas saja. Oke, tadi benar yang disampaikan ya, artinya meskipun hanya sedikit saja perubahannya, perbedaannya tidak masalah. Ini kan tadi disampaikan oleh teman-teman kelompok yang lain juga, Mas Gavin, Fabian, Faras, bahwasanya mungkin yang mempengaruhi adalah dalam pengaturan perubahan pipanya, itu harus terampil. Ya. Coba ditunjukkan gambarnya turun ke bawah, Mas Zaki, gambar screenshot percobaannya. Nah, seperti ini kan juga bisa mempengaruhi hasil pengukurannya ya, Nana ya. Nah, jadi biar aman ya, kalian buatlah kedua pipa itu memiliki ketinggian yang sama. Nah, kalau dibuat seperti ini sebenarnya ya, nanti di konsep hukum Bernoulli ada perubahan ketinggian yang mempengaruhi kecepatan dan tekanan. Nah, bisa jadi karena pengaturannya itu dari gambar ini memiliki ketinggian yang berbeda. Jadi yang dimaksud ketinggian berbeda yang ini. Ustadz kasih keterangan ya, anonet. Nah, ini ketinggiannya, ketinggian pipa besar. Kalau ketinggian pipa kecil itu yang ini, separuh dari titik tengah ke dasar permukaan. Karena ketinggian pusat pipanya berbeda, sebenarnya inilah yang menyebabkan perubahan kecepatannya tadi. Kenapa kok bisa berbeda? Nah, untuk pembuatan percobaan yang sesuai, kita kondisikan biar pusat pipanya itu dibuat sama. Bisa dipahami ya, Nana ya? Ustaz. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi enggak? Mau tanya Ustaz. Oke, Faras. Itu kalau misalnya yang aliran airnya itu apa namanya? Itu kan bisa disetting Ustaz, itu seberapa itu kalau misalnya aliran airnya itu agak lebih mampet atau agak lebih lebar itu ngaruh dempit nggak Ustaz? Oke, jadi gini, makanya di awal percobaan kalian diminta untuk menentukan variabel percobaannya, ya kan? Itu untuk mempermudah agar kalian nanti tidak terlalu banyak variabel yang harus dianalisis. Makanya flow rate atau debitnya ini kita kontrol saja. Boleh pakai berapa ini? 2000, 5000, tadi Ustaz pakai 10, terserah. Dibuat sama saja dalam percobaan. Supaya apa? Supaya debitnya itu sebagai variabel kontrol, bukan sebagai variabel bebas. Kalau sebagai variabel bebas, kira-kira mempengaruhi besar kecepatannya atau tidak? Iya Ustaz, mempengaruhi. Ya. Nanti analisnya akan bertambah nanti. Tapi kalau kalian berminat untuk melakukan uji coba seperti itu, Ustadz persilakan. Barangkali kelompoknya Faras ingin bereksperimen lanjutan ya dengan menambahkan variabel bebasnya adalah debit, diperbolehkan. Gitu ya Faras ya? Siap, terima kasih. Oke, sip. Bisa di stop share Mas Zaki? Oke, nah anak-anak sekalian, jadi dari percobaan tadi sudah disimpulkan oleh teman-teman kalian sendiri ya. Ya, bahwasanya asas kontinuitas itu memiliki suatu perbandingan juga, memiliki hubungan juga. Artinya pada luas penampang yang besar, luas penampang pipa yang besar itu akan menghasilkan kecepatan yang lebih kecil apa lebih besar tadi? Pada luas penampang pipa yang besar, kecepatan fluida akan lebih
Kecil. Kecil dibandingkan luas penampang yang kecil, gitu ya. Makanya tadi dicontohkan kalau memencet selang itu memperkecil luas penampang sehingga aliran fluidanya lebih cepat. Gitu ya, Nana ya. Nah, sekarang agar kalian lebih paham ya, siapkan handphone kalian masing-masing. Kita bermain sebentar ya, pakai Kahoot, siapkan anunya, HP kalian. Aduh, keliru. Oke, sudah siap HP-nya, Nana? Untuk menguji apakah kalian benar-benar paham ya, Ustadz siapkan Kahoot. Kita bermain Kahoot-Kahootan. Nah. Oke, sebentar masih loading. Ustadz siapkan cuma 4 soal saja, ya. Waduh, salah satu langsung remedi lah. Loh, nah, ada remedi ini. Kita bermain ya untuk menguji kemampuan saja. Belum ulangan, tenang saja Faras ya. Ulangannya masih akhir bulan ini kan? Loh, iya Ustaz. Oh iya. Saya lupa jadwal kayaknya. Wah, soalnya kemarin habis jadi MC makanya sampai lupa. Itu melupakan fisika Ustaz. Tapi Ustaz senang kalau Faras jadi MC itu ya. Sangat menghibur ya. Garing Ustaz. Garing Ustaz. Lihat aja mas-masnya kemarin Ustaz. Garing sekali Ustaz. Ya, tapi enggak apa-apa lah. Harus diasah terus ya. Arvin ambil alih. Oke, setelah ini Adam kayaknya Ustaz. Silakan anak-anak. 792 879. Silakan masuk. Ini harus nama absen namanya. Ya, nama absen. Formatnya pakai nama yang bagus, yang baik ya, jangan nama samaran. Mantan Raisa siapa tahu keluar, siapa tahu. Nama yang baik, jangan nama samaran. Oke, sudah gabung ya semuanya ya. Oke, 16 peserta. Oke, sudah semua ini? Orang ganteng. Siapa itu orang ganteng? Ini orang ganteng. Dikik Ustaz, dikik nggak boleh kan? Tidak sesuai format. Gak apa-apa, kita apresiasi ya. Tetap Ustaz perbolehkan. Ya. Orang yang baik. 2, 3 anak sudah semua berarti ya? Sudah. Oke, kita mulai. Uji pemahaman, debit, dan kontinuitas. Mudah-mudah insya Allah. Mudah. Kita percaya aja. Mudah bagi Ustadz paling. Cuma 30 detik waktunya. Ini gak masuk nilai kan Ustadz? Coba. Tetap Ustadz lihat kehadirannya. Duh, Oke, sudah dua jawaban. Berikut ini ciri-ciri fluida ideal, kecuali ya, alirannya kental. Oke, jawabannya 17-an yang benar, sudah bagus ya. Kalau aliran kental itu bukan fluida ideal. Kalau yang kental itu apa? Aliran apa? Kalau yang kental itu fluida yang tidak ideal, bukan termasuk fluida dinamis. Oke, next. Aidin masih memimpin sekarang. Itu kalau kental tuh zatnya berpengaruh juga, Ustaz? Berpengaruh nanti kalau kental. Oke, yang kedua.
Aduh. Awas. Oh, Kak, debit sama kok, debit sama. Oke. Pernyataan tempat berkaitan tentang gambar fenomena aliran tadi adalah kecepatan air diperbesar. Ketika dipencet, kecepatannya diperbesar. Tapi masih ada yang jawab yang merah. Luas penampang diperbesar. Ya, salah. Ya. Sip. Oke, ganti Ilham ini sekarang. Oke. Next. Soal ketiga. Oke, silakan menghitung ya, Nana. Menghitungnya mudah kok. Tiga, dua, satu. Oke. Jawabannya sekarang terpecah banyak ya. Caranya untuk mencari waktu bagaimana, Nana? V per T, Ustaz. Sama dengan Q. V kali Q. Awas kebalik. Iya. Tapi kan Q-nya selalu 0,02. Iya, 0,4 per 0,02. Jawabannya adalah 12. Next, terakhir. Oh, Andrew sekarang. Luar biasa, Andrew. The last question. Ya. Perhitungan lagi nih, coret-coret, silakan. Tapi insya Allah mudah ini. Oke. Tentang asas kontinuitas. Dipikir secara logika sebenarnya bisa. Insya Allah mudah ini. Wah, tapi ternyata banyak yang salah. Pakai persamaan A1 P1 sama dengan A2 P2. Luas penampang yang pertama 2 berarti 2 kali X, ya kan, sama dengan 1 kali 3. Oh iya. Luas kebalik. Yang dicari Ngapain tak kuadrat besar, gitu ya. Oke. Yang menjadi juara Fadli juara 3. Yang kedua Mas Gavin, luar biasa. Yang pertama siapakah ini? Mas Andrew. Iya. Oh, Kak Wafian. Selamat ya. Oke. Baik, karena dari capaian kuis ini paling tidak ini memberikan gambaran pemahaman kalian ya terkait tentang konsep debit dan asas kontinuitas. Oke. Sehingga mari kita simpulkan bersama-sama, Nana. Untuk asas kontinuitas itu bagaimana tadi kesimpulannya? Apa saja yang bisa kita simpulkan? Besar debit sama di tiap titik fluida, Ustaz. Iya, besar debit di setiap titik fluida meskipun luas penampangnya itu berbeda selalu sama. Apalagi siap. Yang kontinuitas itu sih, Ustaz. Luas penampang sangat berpengaruh. Pengaruhnya apa, Paras? Pada kecepatan airnya, Ustaz. Walaupun debitnya tetap sama, Ustaz. Oke. Kalau pada luas penampang pipa besar, kecepatannya lebih kecil. Sebaliknya, bagaimana? Kalau misalnya luas penampangnya pipa kecil, kecepatannya jus. Oke. Kayak selang lah, Ustaz. Baik, terima kasih anak ya. Kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Artinya pembelajaran kita hari ini saya cukupkan dulu. Insya Allah di pertemuan berikutnya ya, di minggu depan kita akan masuk di hukum Bernoulli. Mohon untuk kelompok-kelompok yang mungkin tadi belum terselesaikan ya, tinggal analis atau tinggal kesimpulan saja, tolong segera diselesaikan. Nanti Ustadz akan memantau hasil pengerjaannya. Dikumpulkan atau dibawa dulu aja, Ustadz? Loh, itu kan langsung bisa Ustadz lihat. Oh, kan berarti langsung berarti Ustadz? Ya, langsung dikumpulkan itu kan berarti ya. Nanti Ustadz langsung cek ya, Ustadz. kelompok mana yang sudah, mana yang belum.
Itu anak ya, cukup ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga ya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.